A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hadirin yang dirahmati Allah, pertama tentu kita wajib bersyukur ya pagi hari ini karena ya banyak nikmat ya yang kita dapatkan dari Allah. Tentu yang paling nyata kita bisa hadir di tempat ini. Ini bukan kebetulan ya, dan juga bukan kekuatan kita. Kemudian kita juga masih hidup. Ini terkadang nikmat yang sering dilupakan ya. Sebab seandainya orang-orang yang sudah ada di alam barzah sana, kemudian dia boleh meminta kepada Tuhan, ya pasti dia akan meminta, ya Tuhan tolong kembalikan aku ke dunia. Kenapa? Karena dia akan gunakan kesempatan hidup itu untuk lebih banyak bersujud, baca Quran, sholat, taklim, berbuat kebaikan, bertobat, dan lain-lain. Itu pasti. Nah kita sekarang alhamdulillah masih hidup. Dan ini menurut saya modalitas yang utama dan nikmat yang penting. Maka nikmati hidup ini, manfaatkan sebaik-baiknya karena mahal hidup ini. Mahal sekali. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin kegiatan kita pagi ini dipersepsinya sebagai apa ya, diskusi lah gitu ya, diskusi. Saya bukan ustadz ya. Ustadz itu artinya guru ya. Ya saya guru gitu kan. Tapi bukan ustadz dalam arti ahli agama ya, seperti ustadz-ustadz yang lainnya gitu. Saya lebih pas ini sebagai forum kita untuk berdiskusi, tukar pikiran, tukar pengalaman. Dan Bapak Ibu kalau taklim seperti ini, boleh jadi ilmunya tidak bertambah ya. Karena yang Ibu dengar mungkin sama saja dengan yang sebelumnya juga sudah didengar gitu. Tetapi ada nilai lain dari taklim itu kan. Ya pertama, kita berada di tempat yang mulia. Ini bagian dari i'tikaf ya. I'tikaf itu kan kita duduk ya di masjid. Tentu ini akan mendapatkan pahala. Yang kedua tentu bersilaturahmi. Yang ketiga mengkaji Al-Quran. Jadi ilmu boleh jadi tidak bertambah, tetapi prosesnya itu yang dihargai oleh Tuhan. Proses itu yang mendengar, kemudian mengkaji, menelaah, itu proses. Karena proses itu jauh lebih penting dan itu yang dihargai oleh Tuhan. Kalau hasil itu kan mungkin saya tidak bertambah nih ilmu pagi hari ini, tidak apa-apa. Tetapi prosesnya itu sudah dihargai oleh Allah. Nah yang kedua, mungkin ilmu tidak bertambah tetapi ada perubahan secara jiwa. Nah, jiwa itu artinya kecenderungan untuk berbuat baik, kecenderungan untuk beribadah itu meningkat. Dan bahkan itu lebih penting daripada penambahan ilmunya. Karena dugaan saya, ibu-ibu ini ilmunya sudah banyak banget ilmunya.
Bukan banyak tapi banyak, kalau gunakan terminologinya Ustadz Subhan itu, jadi sudah banyak sekali. Itu kalau diakumulasi mungkin jangan-jangan sudah setara dengan doktor itu SKS-nya. Kan coba berapa tahun ibu-ibu taklim ini, itu kalau dihitung SKS-nya kurang lebih sama tuh dengan dokter. Jadi ilmunya itu sudah banyak. Nah yang butuh itu kan sebenarnya apa? Giroh, ya, semangat, keinginan untuk mendekat kepada Tuhan, untuk beribadah, untuk berzikir, untuk berbuat baik. Nah itu dibangkitkan gitu pada setiap taklim gitu maksudnya. Jadi tadi ilmu boleh jadi tidak bertambah, tetapi keinginan, dorongan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu yang jauh lebih penting untuk kita tumbuhkan. Nah, maka harapannya taklim pagi ini tadi pertama kita punya nilai proses. Tadi mengkaji, mendengarkan, membaca Al-Quran, duduk di masjid. Tapi yang kedua mudah-mudahan ada semangat yang meningkat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Nah ibu-ibu, kemarin itu diberi tema tentang kesehatan jiwa. Wah ini kesehatan jiwa ini itu wilayahnya psikiater atau psikolog klinis ya. Jadi psikolog klinis atau psikiater itu yang mengkaji secara duniawi ya mengenai jiwa. Karena ilmu yang mempelajari jiwa itu ya psikologi. Karena kan psikologi itu psihe dan logos. Jadi logos itu ilmu, psihe itu jiwa. Jadi ilmu dunia yang mengkaji jiwa adalah psikologi. Nah sekarang kita ingin mengkaji jiwa, tetapi dari perspektif Islam. Sehingga judulnya saya rubah sedikit. Kesehatan jiwa dalam perspektif Islam. Karena Rasulullah bagian dari Islam. Kalau bicara Rasulullah itu kan konotasinya Rasul sebagai personal atau hadis gitu. Sementara kan kita juga ada Al-Quran gitu kan yang memayungi Rasulullah. Nah maka lebih pas barangkali, ya walaupun yang pertama bukan salah, tapi lebih pas kalau kita menyebut kesehatan jiwa dalam perspektif Islam. Di sini ada dua hal yang harus kita dalami. Pertama jiwa, yang kedua Islam. Jiwa itu apa, Bapak Ibu? Pasti Bapak Ibu sudah tahu ya, sudah merasakan. Kalau saya mengangkat tangan, kan terlihat tuh, ada gerakannya. Kalau saya menangis, mencucurkan air mata, itu kelihatan. Kalau saya memukul, bergerak, berjingkrak, tertawa, kelihatan. Tapi ada sesuatu di dalam diri kita yang kita bisa rasakan keberadaannya, tetapi kita tidak bisa melihatnya. Seperti apa? Sedih, kecewa, dongkol, gitu kan, marah, gembira, bahagia, galau, itu ada, tetapi kita tidak bisa melihat. Sebagaimana tadi menangis bisa terlihat, memukul bisa terlihat. Nah yang itu tadi disebut jiwa maksudnya. Jadi galau, semangat, kecewa, dongkol, frustasi, cemas, takut, bahagia, itu namanya fenomena jiwa. Nah, Bapak Ibu penting dipahami, ini sudah mulai masuk sebagian dari perspektif Islam ya, bahwa diri manusia itu kan terbagi dua ya, artinya ada dua elemen, dua komponen, yaitu jiwa dan raga. Itu yang kalimat pertama. Manusia memiliki dua sisi, itu jiwa dan raga. Pertanyaannya, kenapa sampai dua gitu kan dalam diri kita ini? Ternyata Bapak Ibu dalam sejarah penciptaannya memang manusia itu diciptakan dari dua bahan. Coba kalau Bapak Ibu baca surat Sajadah ayat ke-9 kan kalimatnya summa sawahu wa nafakha fihi mir ruhi summa ja'ala lakumul wa ja'alakumus sama wal absor wal afidah qalilan ma tashkurun. Dan yang jadi poinnya adalah kalimat pertamanya. Kemudian katanya dia menyempurnakannya. Yang dimaksud dia itu adalah Allah.
Menyempurnakan apa? Menyempurnakan proses penciptaan manusia secara fisik. Jadi di konteksnya adalah penciptaan Adam yang pertama. Kan dibuat dari tanah gitu. Nah, ketika fisik itu sudah jadi, tadi tsumma sawwahu wa nafakha fihi mir ruhi. Kemudian aku tiupkan ruhku ke dalamnya gitu. Itu clear tuh. Jadi ibaratnya dikatakan ini bahan manusia tuh. Bahan terbuat dari tanah. Sudah jadi tuh bentuknya. Baru kemudian ditiupkan ruh dan tiup, maka kemudian hiduplah dia. Berarti bahan penciptanya dua. Pertama fisik atau materi, yang kedua imateri, yaitu ruh yang ditiupkan. Itu yang kemudian jadi sekarang ini. Bahan tanahnya menjadi penampakan kita, gitu maksudnya ini. Kelihatan bentuknya, ukurannya, matanya, warnanya putih, hitam, rambutnya, itu bahan dari tanah tadi maksudnya. Atau saripati tanah, kalau di Quran disebut lebih lanjut itu. Nah, sementara yang di dalam tadi, itu dari ruh yang ditiupkan itu maksudnya. Tadi jengkel, kecewa, frustasi, rindu, cinta, marah, itu di dalam itu. Itu bagian dari dunia ruh. Nah, kalau nanti kita bertanya mengenai seperti apa ruh, nanti kita terkena hukum apa? Wa yas'alunaka anir ruh, kulir ruhu min amri rabbi. Dan kau bertanya tentang ruh, katanya. Katakanlah ruh itu rahasiaku, kata Allah. Dan kau hanya diberi pengetahuan tentang ruh itu hanya sedikit saja. Maka sekarang ilmu psikologi pun itu tidak pernah tuntas untuk mengkaji secara sempurna bagaimana hakikat dari ruhaniah itu gitu. Nah, yang paling penting itu sebenarnya Bapak Ibu, kita merasakan saja fenomena itu. Merasakan fenomena itu. Ya. Tadi seperti gelisah, galau, takut, gembira, bahagia, cemas, kecewa. Itu aja yang penting sekarang untuk kita rasakan. Nah, sekarang pertanyaannya kedua nih. Mana yang lebih penting dari antara jiwa dan raga gitu kan? Antara jiwa itu tadi dengan raga yang penampakan ini. Itu kalau merujuk ke Quran Bapak Ibu, kita mendapati bahwa jiwa itu lebih penting ya. Bukan berarti fisik tidak penting, sebab kalau tidak ada fisik tentu kita tidak ada kehidupan di dunia ini. Kan hidup ini ada karena apa? Ada sinergi, gitu, sinergitas antara fisik dan ruh. Gabung jadi hidup gitu. Nah, ketika nanti raga itu kemudian memisahkan diri dari ruh, itulah kematian gitu maksudnya. Raga kemudian tergeletak begitu, tidak bergerak, ruhnya kemudian pergi menghadap Tuhannya. Maka itulah peristiwa kematian. Jadi kehidupan ada karena jasad fisik berpadu dengan ruh. Tetapi kalau ditanya mana yang lebih penting antara jiwa dengan raga, itu kalau kita cermati beberapa ayat termasuk dalil dalam Al-Quran, dalam hadis, kita mendapati bahwa jiwa atau ruh itu lebih penting. Salah satu contoh ini. Kan di surat Al-Fajr yang sangat terkenal, sering kita dengar, ya ayat Tuhan nafsul mutmainah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Di situ yang dipanggil apa? Allah memanggil ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku dengan ridho dan aku pun ridho. Nah, ahli tafsir menjelaskan bahwa ayat ini terkait dengan proses sakaratul maut. Jadi ketika orang sedang merasakan detik-detik sakaratul maut, maka orang yang baik itu dipanggil dengan wahai jiwa yang tenang. Jadi yang dipanggil adalah jiwanya. Karena ketika meninggal itu jiwa kita di dalam keadaan tenang. Tenang artinya berpasrah kepada Allah, berprasangka baik tentang Allah, berharap ampunan Allah. Ya Tuhan, sungguh aku tidak berdaya, sungguh Engkau adalah yang maha berkuasa, aku berharap ampunanmu, aku berharap rahmatmu. Itu namanya jiwa yang berharap kepada Allah. Itu jiwa yang tenang. Itu dipanggil tuh, wahai jiwa yang tenang. Jadi ketika wafat, saya ulangi lagi, yang dipanggil bukan wahai orang yang fisiknya cantik, ganteng, atletis, sehat, kuat. Bukan itu, tapi wahai jiwa yang
tenang. Jadi yang dipanggil adalah jiwanya. Itu menunjukkan jiwa lebih penting. Sangat menentukan persepsi di hadapan Allah. Jiwa yang tenang. Yang kedua, ibu-ibu, ini yang menunjukkan bahwa jiwa itu lebih penting. Coba lihat di surat Asy-Syu'ara ya, ayat ke-88, 89. Kalimat sudah apa? Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna. Yang dimaksud adalah yaumil akhir nanti. Jadi kita akan sampai pada satu hari namanya yaumil akhir itu, kita berdiri menghadap Tuhan orang per orang begitu. Nah, kata Allah, ketika itu harta dan anak-anak tidak berguna illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap dengan hati yang selamat, hati yang sehat, jiwa yang bersih, gitu kurang lebih. Jadi saya sering merenungi juga harta yang kita miliki hari ini, anak-anak yang sukses hari ini, ternyata ketika menghadap Tuhan di yaumil akhir nanti itu tidak berguna, kata Allah. Kecuali yang berguna itu ketika kita datang menghadap Allah dalam keadaan hati bersih, jiwa bersih, jiwa selamat, hati yang selamat. Namanya qalbun salim. Diterjemahkan menjadi hati yang selamat. Tetapi para mufasir di beberapa tafsir seperti Ibnu Katsir dan lain-lain, ya hati yang selamat itu maknanya tadi hati yang selamat, hati yang bersih, jiwa yang sehat, jiwa yang selamat, jiwa yang bersih. Itu menunjukkan bahwa jiwa atau hati lebih penting dari bahkan harta, termasuk tampilan fisik, kekayaan, anak-anak, dan lain-lain. Nah, kalau lihat hadis Bapak Ibu, di hadis jelas juga ya. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kalian, tidak melihat jasad kalian, dan tidak juga melihat harta kalian, tetapi yang Allah lihat adalah hati dan amal kalian. Hati dan amal kalian. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita kategorikan ya, yang ada pada kita ini menjadi 3 sebenarnya. Pertama, tadi jiwa yang ada di dalam. Yang kedua, perilaku, artinya tindakan, action, observable action, tindakan yang teramati. Yang ketiga, fisiknya. Fisik ini penampakannya maksudnya. Tadi kuat, lemah, tinggi, pendek, kurus, gemuk, rambutnya panjang, rambutnya pendek, wajahnya opal, kemudian yang bulat dan lain-lain, itu namanya tampilan fisik. Termasuk pakaian dan aksesoris, tampilan fisik. Tapi yang kedua, behavior, perilakunya, tindakannya maksudnya. Dia pergi, dia berjalan, dia berjingkrak, dia bersujud, dia membaca, itu namanya behaviornya. Nah yang ketiga tadi, jiwanya yang ada di dalam tadi. Bahagia, tenang, tentram, dan sebagainya. Nah yang tidak dilihat oleh Allah itu yang pertama tadi, fisiknya. Fisik. Tetapi behaviornya dilihat. Dia kemana misalnya? Oh pergi ke masjid, itu behavior. Dia ngapain? Membaca Quran, itu behavior, tindakan. Dan jiwanya. Artinya hatinya ketika dia melakukan itu. Apakah ikhlas? Apakah ujub? Apakah tamak? Apakah qanaah? Apakah bahagia? Apakah gembira? Apakah berprasangka positif atau negatif? Itu jiwanya. Jadi ada jiwa, ada behavior, tindakan, dan ada penampakan fisik. Allah tidak melihat yang penampakan fisiknya. Gitu. Maka jangan khawatir maksud saya, tidak perlu kecewa, tidak perlu galau jika kebetulan gitu kan tampilan fisik kita dan aksesoris fisik kita itu kurang kurang menggembirakan gitu maksudnya. Nggak usah dikhawatirkan. Jadi ada orang yang misalnya jarang pergi ke salon, tidak perlu dikhawatirkan gitu ya. Jarang menggunakan aksesoris, tidak perlu dirisaukan. Karena tadi itu sama sekali tidak dilihat oleh Allah. Yang lihat adalah behaviornya, tindakannya, amalnya, perilakunya, kemudian hatinya. Dan itu adalah kemahaadilan Allah. Sebab gini maksud saya, kalau misalnya Allah melihat kepada penampakan juga gitu, terus bagaimana orang yang tidak punya tidak punya modal begitu untuk
untuk membuat penampakan itu menarik begitu. Maka yang dilihat itu lebih ke amal. Kalau amal siapapun bisa melakukan gitu. Pergi ke masjid siapapun bisa. Membaca Quran siapapun bisa. Sujud siapapun bisa gitu. Tapi untuk menggunakan aksesoris yang mahal, untuk merawat badan dengan biaya yang tinggi, tentu itu tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Dan ini bagian dari rahmat ya, kasih sayang Allah serta maha adilnya Allah. Yang dilihat adalah jiwa dan perilakunya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana keadaan jiwa menurut Al-Quran? Nah, kalau di Quran itu, Bapak Ibu, ini sudah ada di teks ya. Manusia memiliki dua kecenderungan dalam jiwanya. Kan? Jadi, jiwa manusia punya dua kecenderungan. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan proses penyempurnaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka aku ilhamkan ke dalam jiwa itu dua kecenderungan dari fujur dan takwa. Ada keinginan, ada dorongan, kecenderungan kepada keburukan dan kepada kebaikan. Itu dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Qad aflaha man zakkaha, dan beruntunglah orang yang mensucikannya. Wa qad khaba man dassaha, dan rugilah orang yang mengotorinya. Jadi ini ada artinya di sini. Jadi Allah mengilhamkan ke dalam jiwa itu dua kecenderungan, dorongan kepada keburukan dan dorongan kepada kebaikan. Kata Allah, beruntung orang yang mensucikan. Yang dimaksud mensucikan berarti dia lebih mengedepankan, menguatkan yang dorongan kebaikannya gitu. Kemudian meminimalkan, menekan dorongan keburukannya. Itu yang disebut dengan beruntunglah orang yang mensucikannya dan rugilah orang yang mengotorinya. Mengotorinya berarti lebih mengedepankan yang kecenderungan buruknya, kemudian dia sangat pelit, malas untuk mengikuti dorongan yang baiknya. Itu kurang lebih makna mengotori dengan yang mensucikan. Kalau bayangannya gini, ada kue donat ya, Bapak Ibu kan sudah pernah melihat donat ya. Bukan hanya melihat, makan, mencicipi sudah. Bukan mencicipi, bahkan menyelesaikan, membuat dalam jumlah yang banyak. Nah, jadi kalau ini kue donat dibagi dua gitu. Yang satu warna putih, yang satu warna hitam gitu. Pernah ada nggak donat yang begitu, Bu? Dua warna gitu maksudnya. Putih dengan hitam. Ini bayangannya itu. Itu gaya mana itu ya kalau donat begitu ya? Gaya ala kadarnya lah gitu ya. Jadi putih dan hitam. Nah, itu artinya seimbang tuh, berarti donat yang putih dan hitam. Yang putih itu kita ilustrasikan sebagai yang jiwa yang baik, bersih. Yang hitam jiwa yang kotor. Nah, kalau kita perluas yang putihnya gitu, diperluas sehingga menekan yang hitamnya, sehingga yang hitam hanya mungkin 10% saja, yang putihnya 90%. Itu artinya kita sedang berusaha mensucikan jiwa ini. Konkretnya apa? Memperbanyak kebaikan gitu, baik dalam hati maupun dalam tindakan, sehingga yang hitam itu semakin terpepet. Berarti keburukan sedikit sekali dilakukan. Itu mirip seperti bulan Ramadan gitu. Bulan Ramadan kan apa? Kebaikan diperbanyak, keburukan itu minimalis sekali. Itu namanya sedang proses pensucian jiwa. Tapi kalau yang hitamnya diperbanyak ke sini, melebar, putihnya semakin sedikit, itu namanya mengotori jiwa. Pertanyaannya, apa yang bisa mengotori dan membersihkan jiwa itu? Apa yang bisa membersihkan jiwa, artinya melebarkan wilayah yang putih, atau apa yang bisa mengotori jiwa, yang hitamnya malah kemudian melebar, yang putih kemudian terdesak. Pasti ibu-ibu sudah tahu. Monggo Ibu. Dosa. Ya, betul. Ini. Nah, begini. Nah, sesungguhnya apabila seorang mukmin melakukan dosa atau maksiat, maka akan terjadi bintik hitam di dalam hatinya. Jika ia memohon ampun dan bertobat, maka hatinya akan dibersihkan. Namun jika ia menambah dosanya, maka bintik hitam tersebut pun akan bertambah hingga menutupi hatinya. Maka itulah yang dimaksud dengan ron, karat, yang disebut di dalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin ayat ke-14. Kala bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak,
mereka yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Ya kan? Maksiat hitam terus, semakin banyak maksiat maka semakin banyak hitam itu. Nah kalau sudah hitam, kira-kira cahaya bisa nembus nggak? Tidak. Seperti ini ya Bu ya, kalau dulu waktu di kampung kita kan waktu kecil kalau lampu itu pakai apa namanya? Ya, semprong lampu itu. Lampu templok ya. Lampu apa itu? Kan pakai sumbu, ada apinya, itu tuh pakai semprong ya. Semprong namanya ya? Apa itu namanya? Ya sudahlah begitu ya. Semprong. Nah terus semprong itu kan kadang-kadang ditutupi oleh apa nih? Hitam itu apa namanya? Jelagu apa itu? Hitam, jelaga. Nah kalau itu hitam berarti kan cahayanya tidak bisa keluar. Artinya si lampu templok itu tidak bisa menyinari lingkungan sekitar. Kenapa? Tertutup oleh jelaga yang hitam itu. Begitulah hati yang hitam. Pertama tidak memancarkan cahaya dari diri kita. Maka ketika kita menasehati itu pasti nasihatnya tidak pernah didengar. Karena itu bukan keluar dari cahaya yang dalam itu. Atau ketika ada nasihat, informasi dari Tuhan semesta alam, itu pun tidak bisa menembus ke hatinya. Kan tertutup oleh jelaga itu. Jadi berbahaya betul tadi jelaga yang hitam itu, noda-noda hitam itu, karena apa? Hidayah tidak bisa masuk, karena tertutup oleh noda hitam, sementara yang ada di dalam kita juga tidak bisa menyinari orang sekitar. Gitu. Karena tertutup juga oleh jelaga itu. Itu diantara faktor yang menyebabkan hati itu menjadi kotor. Kalau menggunakan terminologi siapa? A.A. Gima ya, katanya kan begini, kalau kita mau mencuci piring, seharusnya tangan kita ini bersih, gitu maksudnya. Sebab kalau tangan kita penuh dengan oli misalnya, oli atau minyak yang terus kita cuci piring, kira-kira piringnya tidak bersih. Bukan bersih malah tambah kotor karena tangan kita berlumuran dengan oli berwarna hitam. Jadi artinya kalau jiwa kita tadi kotor, berusaha untuk membersihkan orang lain, itu kecil kemungkinannya untuk efektif gitu. Seharusnya bersihkan dulu jiwa kita. Baru kemudian ada usaha untuk membersihkan orang lain. Nah tentu prioritas utama itu kan bagaimana kita bisa membersihkan, ya, menyehatkan diri atau jiwa kita. Itu PR kita yang besar. Nah saya kembali lagi, di Quran itu Bapak Ibu, pertama disebut apa tadi? Jiwa yang tenang ya. Yaitu nafsul mutmainah, jiwa yang tenang. Tapi yang kedua ada disebut dengan nafsu yang menyalahkan diri sendiri. Nafsul lawamah. Ini ada di surat Al-Qiyamah ayat kedua. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Dan demi jiwa yang menyalahkan dirinya sendiri. Jadi menyalahkan dan mencela dirinya sendiri. Kalau tadi kan jiwa yang tenang tuh. Jiwa yang tenang berarti tadi tenang, tentram, bahagia, tidak gelisah, tidak galau, ya, tidak risau, tidak cemas, tidak takut. Itu jiwa yang tenang maksudnya. Tapi kalau yang kedua itu an-nafsul lawamah, jiwa yang menyalahkan dirinya sendiri, mencela, menyesali maksudnya. Bapak Ibu, bapaknya tidak ada, saya Bapak Ibu terus ya. Allahu akbar. Ibu-ibu berarti, ibu-ibu, kalau kita misalnya melakukan kesalahan atau dosa, ada perasaan menyesal nggak? Ada. Menyalahkan diri sendiri ada? Nah, itu yang sering. Jadi jiwa itu suatu saat itu menyalahkan dirinya sendiri, mencela dirinya sendiri, menyesali dirinya sendiri. Itu namanya an-nafsul lawamah. Nah tentu ini bagus di satu sisi, tapi tidak bagus kalau berkelamaan gitu maksudnya. Nah jiwa yang menyesali, yang menyalahkan itu terutama ini orang-orang kafir ketika di akhirat. Di akhirat. Jadi ketika akhirat sudah tampak dengan jelas,
maka dia mencela dirinya sendiri gitu, menyesali dirinya sendiri, menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa gitu kan? Kenapa kamu gitu? Kenapa kamu gitu? Nah, di dunia ini Bapak Ibu, ini juga penting ada sebenarnya. Karena kalau tidak ada ini artinya sensitivitas jiwa kita sudah tidak ada. Ibaratnya tadi hati sudah keras, tidak ada penyesalan. Tetapi bagi orang beriman, penyesalan itu kemudian bisa bergerak nanti menjadi hati yang tenang gitu maksudnya. Jadi menyesal itu boleh, tapi jangan lama-lama. Sudah setelah itu kemudian kita berpikir positif. Berharap kepada Allah, optimis, bergerak ke jiwa yang tenang. Nah, kemudian yang terakhir itu ada namanya jiwa yang cenderung kepada kejahatan. Ini yang dimunculkan di surat Yusuf. Ya. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu ada kecenderungan kepada berbuat buruk. Jadi jiwa yang tenang, jiwa yang menyesali dirinya, dan jiwa yang cenderung kepada keburukan. Tentu yang terakhir ini posisinya agak parah. Tapi kalau yang menyesali itu posisi kurang lebih di tengah-tengah. Itu bagus, tapi harus segera nanti beranjak ke jiwa yang penuh dengan harap gitu. Jiwa yang positif. Jadi paling tinggi adalah jiwa yang tenang, kemudian berikutnya jiwa yang menyesali diri, dan terakhir jiwa yang cenderung kepada keburukan. Nah, ini butuh untuk ditelusuri, kemudian dicek, ditelaah pada diri kita masing-masing. Nah, sekarang Bapak Ibu, coba kita lihat jiwa yang sehat itu dari perspektif agama seperti apa gitu ya. Dari perspektif Islam. Coba diidentifikasi, Ibu-ibu tidak perlu lapor ada atau tidak ada gitu, tapi cukup dirasakan di dalam dirinya sendiri. Pertama, jiwa yang sehat adalah jiwa yang yakin. Yakin, beriman kepada Allah dan kepada semua yang diperintahkan untuk diimani oleh Allah. Yang perlu diimani apa saja? Tentu pertama tentang Allah, tentang malaikat, tentang para nabi, tentang kitab, tentang hari akhirat, tentang takdir. Itu adalah hal-hal yang utama yang wajib kita yakini. Maka jiwa yang sehat adalah jiwa yang meyakini itu gitu. Ini penting karena gini, ibu-ibu, nah saya sekarang udah mulai sadar, ibu-ibu, jadi bapaknya sudah mulai hilang, ibu-ibu, kualitas dan kuantitas ibadah itu sangat bergantung kepada tingkat keyakinan. Jadi kalau kita bertanya kenapa para sahabat ibadahnya sangat hebat begitu, karena tingkat keyakinan mereka sangat tinggi terhadap kebenaran Islam, kebenaran Tuhan, kebenaran Al-Quran, kebenaran Nabi. Kenapa keyakinannya tinggi? Karena mereka hidup bersama Nabi, gitu maksudnya. Nah, kita ini kan tidak hidup bersama Nabi, tapi sampai kepada kita informasi itu. Nah, maka tergantung kepada kita bagaimana kita mengoptimalkan keyakinan itu. Gitu. Sehingga Nabi itu pernah mengatakan begini, hebat katanya kita ini. Jadi Nabi itu memuji kita. Kenapa memuji kita? Karena umatku di zaman sekarang ini kan tidak pernah melihat Nabi gitu kan, tidak pernah melihat Al-Qur'an diturunkan, tetapi mereka yakin gitu kan. Artinya itu jauh lebih hebat begitu dibanding para sahabat yang ada waktu itu. Nah, maka keyakinan itu butuh untuk benar-benar dimaksimalkan. Ilustrasinya gini, ibu-ibu. Nah, ibu-ibu. Kalau misalnya ada kabar sekarang di Bandung sedang hujan lebat gitu misalnya. Di Bandung sedang hujan lebat. Terus kita mau pergi ke Bandung. Kira-kira kita akan menyiapkan apa gitu kan untuk mengantisipasi situasi di Bandung sedang hujan. Nah, tentu ikhtiar antisipasi kita sangat bergantung kepada tingkat keyakinan kita gitu. Kalau kita yakin bahwa di Bandung hujan, maka pasti kita akan bawa payung, akan bawa jas hujan, dan semua perlengkapan
yang mendukung gitu kan untuk mengantisipasi hujan. Tapi kalau orang tidak yakin, ya dia tidak akan melakukan apa-apa gitu. Oh, enggak, itu bohong katanya. Maka dia tidak akan menyiapkan payung, jas hujan dan lain-lain. Nah, sekarang ini kan Nabi mengabarkan kepada kita gitu kan bahwa di alam semesta ini ada Tuhan namanya Allah. Setelah kehidupan kita akan ada kehidupan akhirat. Di akhirat nanti kita akan dikumpulkan oleh Allah. Di akhirat nanti kita akan dihisab, ditimbang kebaikan dan keburukan kita. Kemudian diputuskan surga atau neraka. Nah, informasi ini kan meyakinkan begitu karena turun dari orang yang sangat amat jujur. Artinya dikenal kejujurannya gitu. Nabi itu kan diakui jujur bukan hanya oleh orang Islam kan? Dalam sejarah kan Nabi dikenal sebagai Al-Amin itu kan bahkan oleh mereka. Oleh mereka. Jujur, tidak pernah. Maka ketika Nabi mengatakan dalam satu pertemuan ada beliau naik di atas tempat, kemudian kabarkan, seandainya aku katakan kepada kalian bahwa di balik gunung ini ada pasukan yang akan menyerang kepada kalian, apakah kamu percaya? Masyarakat jawab, percaya, karena engkau tidak pernah berbohong. Artinya sudah terkenal sebagai Al-Amin gitu. Nah, tapi ketika kemudian kalau gitu, aku sampaikan bahwa aku adalah utusan Tuhan gitu kan. Yang aku ditugaskan untuk menyampaikan risalah, menyampaikan agama dan kebenaran untuk disampaikan kepada kalian. Nah, di situ mereka mulai, jadi di situ ada kepentingan yang menghambat mereka untuk percaya. Kepentingannya apa? Kepentingannya orang-orang Quraisy waktu itu kalau percaya dan meyakini Muhammad sebagai nabi gitu, artinya kedudukan dan posisi mereka menjadi terancam itu. Terus wah, rugi dong gitu kan. Muhammad diangkat sebagai pemimpin gitu kan, orang yang ditugaskan sebagai nabi, terus kita bagaimana gitu maksudnya. Nah, jadi ketidakpercayaan mereka terhadap risalah nabi itu lebih ke persoalan kedudukan, harga diri, kepentingan gitu maksudnya. Tapi mereka yakin, percaya bahwa nabi itu tidak pernah berbohong. Maka nabi mengabarkan yang kemudian tertuang di dalam Al-Quran, dalam hadis. Maka jiwa yang sehat itu jiwa yang punya keyakinan yang sangat tinggi terhadap itu. Maka itu akan menentukan bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Bapak Ibu Ibu-ibu, kalau akhirat itu ada ya, itu kan kabar dari Quran jelas, kabar dari Nabi jelas. Terus secara logika kira-kira bagaimana kita menjelaskan bahwa akhirat itu harus ada gitu. Secara logika, ibu-ibu, kalau misalnya di dunia ini ada nggak yang berbuat zolim? Ada. Tapi apakah semua orang yang berbuat zolim kemudian dihukum secara adil sesuai dengan kezolimannya? Tidak. Banyak orang yang salah dibenarkan gitu maksudnya. Bahkan mereka tetap berkeliaran, hidup dengan serba ada dan nyaman. Sementara ada orang-orang yang benar kemudian disalahkan, diputuskan. Nah, terus kalau ada persoalan begitu, siapa yang akan menyelesaikannya gitu maksudnya? Maka butuh ada akhirat gitu maksudnya. Satu hari di mana keadilan ditegakkan dengan sebenar-benarnya. Orang-orang yang dulu ketika dunia itu kan belum mendapatkan keadilan yang tepat, maka harus diselesaikan di hari tersebut. Maka keberadaan hari akhirat menjadi sangat penting secara logika. Karena kalau tidak enak dong yang zolim-zolim itu gitu. Sudahlah, pokoknya seenaknya aja, semaunya saya, toh tidak ada apa-apa gitu. Dan ada apa-apa di sana. Ada kehidupan yang akan menyelesaikan itu. Itu diantara logika kenapa akhirat itu harus ada. Lagi pula ketika dialog antara Ali dengan para ateis itu kan dikatakan gini, Ali, bagaimana kalau seandainya ternyata kehidupan akhirat itu tidak ada? Kamu rugi dong gitu maksudnya. Kamu sudah capek-capek beribadah, bersujud, berbuat baik, menolong orang, macam-macam. Rugi dong ketika di akhirat tidak ada kehidupan akhirat. Jawaban Ali apa? Kalau aku sudah menyiapkan akhirat dengan berbuat baik ketika di dunia, dan ketika akhirat itu ada, maka kami selamat gitu maksudnya. Tetapi jika seandainya akhirat itu tidak ada, kan juga tidak apa-apa bagi kami gitu. Tapi engkau gitu kan, yang tidak meyakini akhirat, dan sekarang engkau bertindak seenaknya ketika di dunia, terus begitu akhirat tidak ada,
engkau tidak apa-apa, selamat. Tetapi jika akhirat ada, maka engkau celaka. Artinya peluang untuk bahagia jauh lebih ada pada orang-orang yang percaya dengan adanya akhirat. Akhirnya mereka terdiam. Oh iya juga ya. Seandainya ada, berarti celakalah saya gitu, karena saya tidak melakukan apa-apa ketika di dunia. Itu jauh lebih memungkinkan selamat ketika kita mempercayai akhirat kemudian berjuang untuk itu. Yang kedua, ibu, nah bapaknya, ibu dan ibu. Yang kedua, jiwa yang sehat adalah apa? Jiwa yang ikhlas. Ini, kadang-kadang gimana? Kita sudah beriman, tetapi ketika di akhirat pas dibuka catatan kita, itu amalnya tidak ada. Kenapa? Ternyata ketika beramal banyak yang tidak ikhlas. Karena amal yang tidak ikhlas itu tidak sampai. Itu dalilnya kan sangat kuat ya ketika hijrah itu. Ketika sahabat hijrah dari mana? Mekah ke Madinah, dikatakan bahwa wahai Rasul, orang itu hijrahnya bukan karena dia ingin mengejar perempuan yang akan dinikahinya gitu. Jadi dia sudah janjian gitu, sudah, karena kamu hijrah, saya pun akan ikut hijrah gitu. Ya kata Nabi, ya sudah. Setiap amal bergantung kepada niatnya. Kalau niatnya karena Allah, ya akan mendapatkan dari Allah. Tapi kalau niatnya untuk itu, jadi akan mendapatkan itu juga. Jadi artinya, untuk supaya amal itu ada nanti catatannya ketika di akhirat, harus dengan ikhlas. Jiwa yang ikhlas itu kira-kira apa ya tandanya? Tanda jiwa yang ikhlas. Kan jiwa itu kan tidak bisa dilihat gitu ya. Karena kan tadi abstrak di dalam. Tapi ada indikator, ya, tanda yang bisa dilihat dalam bentuk behavior, tindakan. Atau perasaan, kalau bisa dicek oleh dirinya sendiri. Apa kira-kira tanda bahwa orang itu ikhlas? Ya, dia tidak mengungkit-ungkit apa yang sudah dilakukan misalnya. Yang kedua, tidak ada sedikit pun perasaan untuk supaya dilihat, gitu kan? Atau dikenal, atau terkenal. Maka orang ikhlas itu kan ya, kalau di hadis itu, ketika diperintah, dia taat melakukan. Tapi ketika tidak disebut-sebut, dia tidak mengapa, gitu maksudnya. Jadi ketika diperintahkan, dia laksanakan. Tapi ketika tidak disebut, gitu kan, peran dia, gitu kan, aktivitas dia tidak mengapa. Artinya dia lebih senang, bahagia dengan ketersembunyian, itu kesunyian, gitu. Itu diantara ciri orang ikhlas. Ciri lain lagi apa? Ketika dia berbuat baik, dia tidak berharap ucapan terima kasih. Dan juga tidak berharap balasan. Itu yang diabadikan di surat Al-Insan. Kalau tidak keliru ayat ke-9, ke-10 yang wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Betul ya, coba dicek takut keliru. Al-Insan ayat ke 9, 10. Dan dia memberi makan ya kan, kepada fakir, kepada miskin, orang-orang menderita. Terus inama nut'imukum liwajhillah. Sungguh aku memberi makan ini hanya berharap wajah Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Dan aku tidak berharap ucapan terima kasih dan aku tidak berharap balasan. Jadi kalau kita berbuat kebaikan masih berharap tadi supaya mereka mengucapkan terima kasih, itu artinya harus hati-hati gitu. Itu diantara tanda-tanda tipis gitu ya, menguji keikhlasan kita. Kan saya ayat 9 ya, ayat 9 ada ayat 10. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira, gitu ya Bu ya. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya aku memberi makan itu hanya berharap wajah Allah, tidak berharap balasan dan tidak berharap ucapan terima kasih. Allahu Akbar. Nah, terkadang ketika kita berbuat baik kepada seorang, entah membantu membayarkan utang, entah meminjamkan, entah menolong, apapun itu suka, kok dia tidak mengucapkan terima kasih ya gitu. Nah, itu maksudnya butuh hati. Kenapa dia tidak mengucapkan terima kasih ya?
Harusnya kan, apalagi kemudian berharap balasan. Memberi satu, harapannya ada balasan dua misalnya. Cukup harapan terhadap balasan itu dari Allah. Sebab kalau balasan dari manusia mah, terbatas ya. Coba kalau kita memberi misalnya satu bolu ya, kue apa namanya? Kue bolu yang kita beli di mana? Di situ di apa? Yang tempat itu kue yang di ruko-ruko itu. Ini yang di ruko-ruko Kemang itu apa namanya? Bonseri ya, bonseri. Kita beli kue gitu kan, kita kasih gitu. Kan kalau kita memberi gitu kan satu box kue bolu itu gitu, kan seandainya pun dibalas kan seberapa sih kemungkinan dibalasnya gitu. Itu kalau berharap balasan dari manusia. Tapi kalau dari Tuhan mah pasti. Ibu dan ibu, berapa kalau balasan dari Tuhan itu? Masih ingat? Berapa balasan dari Tuhan itu? Kalau di hadis nih, setiap anak Adam, ini hadisnya hadis Bukhari, Muslim, berarti sahih. Setiap anak Adam berbuat kebaikan akan dibalas oleh Allah 10 sampai 700. 10 sampai 700. Coba kalau lihat di Quran malah manjaa bil hasanati falahu asyra amsalihha. Barang siapa yang datang kepada Allah dengan satu kebaikan, maka dibalas 10 kebaikan. Asyra amsalihha, dibalas 10 kebaikan atau yang setimpal. 10. Tapi kalau infak di jalan Allah malah berapa? 700. Ingat yang surat Al-Baqarah yang 262 itu tentang masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Al-Baqarah berapa ya? 262 kalau tidak salah. Itu kan begini artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti menanam sebuah butir katanya, biji. Kemudian tumbuh menjadi 7 cabang, setiap cabang menghasilkan 100 butir. Jadi satu menjadi berapa? 700. Itu balasan yang pasti akan diberikan oleh Allah. Jadi kalau balasan manusia mah sudahlah nggak usah diharap lah. Walaupun ada nggak seberapa gitu. Sudah mendingan dilupakan saja gitu. Untuk Allah saja gitu maksudnya. Nah bahkan ada ibadah yang dibalasnya itu nggak ada angkanya. Kalau tadi kan 10 sampai 700. Kalau kita baca Al-Quran, satu hurufnya berapa balasannya? 10 juga. Kan setiap satu huruf bacaan Quran dibalas 10, kata Allah. Kata Nabi. Kemudian, dan alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi 3 huruf. Kan begitu kalimatnya. Terus, orang yang membaca satu sholawat kepada Nabi, dibalas 10 sholawat. Kebaikan, 10 juga. Tapi infak 700. Tapi ada satu ibadah yang balasannya tidak ada hitungannya. Apa, Bu? Puasa. Puasa salah satunya. Kan kecuali puasa untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Itu di antara bukti bahwa puasa termasuk ibadah yang balasannya itu tidak terhitung. Tidak ada angkanya gitu maksudnya. Itu hadis tadi. Ada lagi ibadah yang balasannya tidak ada batasannya. Dan itu butuh untuk kita ketahui supaya kita fokus ke ibadah itu gitu maksudnya. Sabar betul. Coba lihat surat Az-Zumar, takut keliru ya, Az-Zumar ayat ke-10. Az-Zumar ayat 10. Sabar itu termasuk ibadah jiwa ya tadi kan. Jiwa itu sabar. Jadi sabar itu jiwa. Termasuk tema tentang jiwa. Az-Zumar ayat 10 ada di situ kalimatnya kalau tidak keliru tolong dicek. Ya kul ya ibadil ladina amanut taqu rabbakum. Betul ya? Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama
Yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kalimat terakhir tolong dibaca artinya. Hanya orang-orang yang sabarlah yang akan disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan. Allahu Akbar. Ini ibadah paling strategis, Bapak Ibu. Jadi kalau kita infak dibalas maksimum 700 atau mungkin bisa dilipatkan lagi. Tergantung Allah. Tapi kalau sabar itu balasannya jelas tanpa batas. Dan sabar termasuk ibadah jiwa. Tema kita, jiwa. Itu sabar. Sabar. Jadi, sholat ibadah, zikir ibadah, baca Quran ibadah, kemudian wudhu ibadah, tapi jangan lupa, sabar juga ibadah. Bahkan sabar adalah ibadah yang sangat strategis. Oke, ibu dan ibu, supaya bisa segera tidak keliru gitu. Jadi tadi kan pertama beriman, yang kedua ikhlas. Oh, yang ketujuh sabar tuh berarti tadi karena sudah terlanjur disebut tadi sabar nih. Jadi jiwa yang sehat adalah jiwa yang sabar dan ternyata pahalanya luar biasa. Jadi Bapak Ibu kalau ibu-ibu kalau mau pahala besar di rumah ya sabar, di masjid sabar, di masyarakat sabar, di kantor sabar, dimanapun kita berada. Dan aktivitas apapun yang kita lakukan, maka sabar harus melandasi aktivitas itu gitu. Karena sabar ada di mana-mana. Berinfak butuh sabar, sholat butuh sabar, berinteraksi dengan anak butuh sabar, dengan tetangga juga butuh sabar, semua bahkan menyelesaikan persoalan juga butuh sabar. Maka karena sabar itu melandasi semua aktivitas, dan itu hebat, maka sampai-sampai Allah menjanjikan pahalanya tanpa batas. Jiwa yang sehat adalah jiwa yang sabar. Ibu dan ibu, sabar itu apa ya? Menahan diri dari hal-hal yang buruk ketika dihadapkan kepada tantangan, kesulitan, permasalahan. Tantangan ya. Ibu dan ibu pernah mendapat tugas atau perintah? Pernah. Itu adalah tantangan. Maka ketika kita menahan diri dari perilaku buruk di dalam merespon tantangan itu namanya sabar. Wujud respon yang buruk itu apa? Marah-marah gitu kan, ngomel-ngomel, kemudian kecewa, kemudian jengkel, itu namanya tidak sanggup menahan diri dari keburukan gitu kan ketika dihadapkan kepada tantangan, tugas, kesulitan. Itu kalau kalimatnya saya rubah dibalik itu pernyataannya, maka sabar itu adalah kemauan dan kemampuan untuk merespon secara positif gitu. Jadi kemauan dan kemampuan merespon secara positif terhadap setiap keadaan tadi yang mengandung tantangan, kesulitan, ketidaksenangan, hambatan gitu. Kita sanggup dan mau merespon secara positif. Atau tadi kalau gunakan yang pertama, kemampuan menahan diri gitu kan, dari berperilaku buruk ketika dihadapkan kepada tantangan, kesulitan, hambatan. Kalau kata ilmu psikologi, perilaku itu adalah respon terhadap stimulus katanya. Respon terhadap stimulus. Jadi hidup ini hakikatnya adalah rangkaian stimulus. Jadi ketika kita di rumah kan pasti ada stimulus. Stimulusnya macam-macam. Mungkin ada pembantu yang malas, gitu kan? Atau lantai yang kotor, anak yang nakal misalnya. Itu semua stimulus. Nah maka perilaku itu adalah bagaimana respon kita terhadap stimulus. Nah, sabar itu adalah tadi kemampuan menahan diri dari yang buruk-buruk gitu kan ketika dihadapkan kepada stimulus yang buruk gitu maksudnya. Wujudnya tadi marah, jengkel, kecewa, kemudian galau, kemudian itu di antara respon-respon yang buruk. Nah, jadi jiwa yang sadar jiwa yang sabar. Kalau di Quran itu, ibu dan ibu,
itu pernah ditunjukkan oleh Allah ya, dalam kondisi apa kita harus bersabar. Ada yang pernah tahu? Ya, pertama Allah bersuara yang bersabar. 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisobri wasolah. Innallaha ma'as-sabirin. Itu menginfokan kepada kita bahwa Allah bersama orang yang sabar. Tapi dalam kondisi apa kita harus bersabar? Gitu. Nah, tentu untuk semua keadaan. Tetapi yang secara spesifik disebut di Quran misalnya apa? Wasbir alama yakuluna, katanya. Dan bersabarlah engkau terhadap apa yang mereka katakan. Jadi di dalam hidup ini terkadang kita mendapati ucapan kata-kata yang menyakitkan, itu maksudnya. Nah, Allah meminta wasbir alama yakuluna, hendaklah engkau bersabar terhadap apa yang mereka katakan. Ibu dan ibu pernah nggak mendapati kalimat, pernyataan, ucapan yang tidak menyenangkan? Pernah, pasti pernah, tidak mungkin tidak pernah. Dari siapa datangnya? Orang terdekat, orang terjauh, orang yang jaraknya sedang-sedang gitu ya. Orang terdekat itu kan di rumah tuh, pasti ada. Orang yang mungkin tetangga dan sebagainya, koleha, atasan, bawahan, saudara, ada. Orang-orang yang jauh yang tidak kita kenal juga tiba-tiba mungkin ada ucapan yang tidak menyenangkan. Nah, Allah secara spesifik minimal terulang 2 ayat di Quran. Fasbir alama yakuluna, hendaklah engkau bersabar terhadap apa yang mereka katakan. Waktu saya kaji ini di Keranggan Cibubur ya, saya tanya kepada bapak-bapak gitu, bilang apakah pernah mendapatkan kata-kata yang tidak menyenangkan? Pernah. Dari siapa datangnya? Disebut maksudnya istri, suami, istri, macam-macam. Ada aja. Yang paling banyak istri pak kan. Itu ibu-ibu apa bapak-bapak yang ngomong. Tapi satu bapak itu gitu. Itu kan berarti kan kasuistik ya, tidak semuanya. Jadi bapak itu mungkin kebetulan. Tetapi istri juga sama kan dari suami. Kan sama saja, dari istri, dari suami, dari anak, dari saudara, kakak, adik, dari tetangga, atasan, bawahan, koleha, orang yang tidak dikenal. Itu pasti suatu saat kita mendapati perkataan yang tidak menyenangkan. Allah mengatakan, wasbir alama yakuluna. Terus, ibu dan ibu, lihat surat Luqman ayat 17. Ini mengenai jiwa yang sehat terkait dengan yang sabar tadi. Yang paling mahal itu kan sabar ini. Jiwa yang sehat itu. Luqman ayat ke-17. Mudah-mudahan ada yang sudah ketemu. Ibu Agung sudah ketemu ya? Luqman 17 ya. Kalimatnya apa? Ya bunaya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir ala ma asobaka inna dzalika min azmil umur wasbir ala ma asobak inna dzalika min azmil umur. Ayat ini mewasiatkan kepada kita. Ini kan wasiat Luqman kepada anaknya. Pertama, dirikanlah sholat. Yang kedua, suruhlah orang berbuat kebaikan. Cegahlah berbuat keburukan. Ini kan populer tuh wasiat ini. Tapi wasiat yang terakhir itu jarang terdengar. Wasbir alama asobak. Hendaklah engkau bersabar terhadap apa yang menimpamu. Diminta bersabar terhadap apa yang menimpamu. Allahu Akbar. Apa yang menimpa kita artinya? Yang menimpamu itu artinya apa yang kamu miliki, apa yang ada pada badanmu, apa yang kamu alami, apa yang kamu rasakan, itu semua yang menimpamu gitu maksudnya. Berarti tampilan fisik kita tadi, yang ganteng, tinggi, putih, termasuk yang menimpa kita. Termasuk perhiasan yang kita pakai yang menimpa kita. Tapi yang kita alami seperti sakit, bahagia, gembira, punya anak, punya harta, punya pekerjaan, itu pun yang menimpa kita. Nah, Allah mengatakan, hendaklah engkau bersabar terhadap apa yang menimpa kita. Tentu yang dimaksud adalah yang menimpa kita yang kondisinya kurang menyenangkan gitu maksudnya. Kalau yang sudah menyenangkan nggak usah sabar, tinggal bersyukur aja gitu. Misalnya kan ada
orang yang ditakdirkan tadi sudah ganteng gitu kan, badannya atletis, sehat, hartanya banyak, pekerjaannya bagus, ya itu mah tinggal bersyukur gitu maksudnya. Tapi kan ada yang tidak begitu gitu maksudnya. Nah, Allah meminta untuk bersabar. Nah, itu diantara yang jiwa yang sehat, ada jiwa yang sabar. Nah, naik lagi ke atas, tadi jiwa yang beriman, jiwa yang ikhlas, jiwa yang bersandar kepada Allah. Apa maksudnya bersandar kepada Allah? Bertawakal. Bertawakal, menyandarkan diri kepada Allah. Ya Allah, sungguh aku menyandarkan diri kepadamu. Karena sungguh aku tidak punya apa-apa, aku tidak punya kekuatan apa-apa, kecuali dengan kekuatan darimu, maka bersandar sepenuhnya gitu maksudnya. Ketika naik mobil kita misalnya, yang nyetir suami gitu, terus kita kan ada di sampingnya gitu, ya sudah kita tawakal aja gitu kan. Nggak usah kemudian merasa apa, cemas, galau gitu kan, akan ada itu kurang bertawakal. Bertawakal itu sepenuhnya kepada Allah bersandar. Maka kalau kita keluar dari rumah, supaya bertawakal, bersandar kepada Allah, apa bacanya? Bismillahi tawakkaltu. Aku bertawakal ala Allah, kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Ya Tuhan, aku sandarkan semua hidupku, semua urusanku, semua takdirku kepada Engkau. Itu namanya bersandar. Itu jiwa yang tenang itu. Kita kan sering dirasuki kegalauan ya. Pernah ya Bu ya? Galau mungkin tentang suami, galau tentang anak, galau tentang pekerjaan, galau tentang harta kekayaan, galau tentang saudara, apapun, banyak kegalauan. Nah, jiwa yang sehat itu adalah jiwa yang kegalauan itu kemudian bisa dikikis gitu kan, dengan bertawakal kepada Tuhan. Sungguh, aku bertawakal kepadamu, aku serahkan sepenuhnya kepadamu. Ada orang ketika mau meninggal, itu dia cemas gitu kan, sedih ketika meninggal. Kenapa? Karena dia merasa risau dengan anak-anak yang ditinggalkannya, gitu maksudnya. Ya Tuhan, bagaimana aku bisa menghadapmu sementara anakku misalnya masih sedang sekolah, gitu, masih butuh biaya. Itu siapa yang akan merawat dia? Itu namanya kegalauan, kesedihan ketika akan wafat. Nah, di situ dibutuhkan apa? Tawakal. Ya Tuhan, sungguh dia itu milikmu, gitu maksudnya. Engkau juga yang mengatur dia, engkau yang mengendalikan dia, engkau yang memberi rezeki kepada dia. Maka aku serahkan, sandarkan sepenuhnya kepadamu, wahai Allah. Maka dia kemudian tenang, gitu maksudnya. Ketika akan menghadap Tuhan. Tawakal. Itu membuat jiwa sehat. Jadi kegalauan ditutup dengan berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Tetapi tidak berarti tawakal itu menghilangkan ikhtiar. Karena pengertian tawakal itu adalah setelah berikhtiar kita sandarkan kepada Allah. Tetap wajib berikhtiar. Tidak. Masih ingat hadis tentang sahabat yang mau masuk ke masjid, kemudian dia katakan, wahai Rasul, apakah cukup aku sudah bertawakal saja menaruh unta ini, kemudian aku masuk ke masjid? Tidak, kata Nabi apa? Ikat dulu, katanya gitu. Ikat dulu unta itu, baru kemudian engkau serahkan kepada Tuhan, bertawakal. Artinya ada ikhtiar dulu. Ya jangan nanti di rumah, sudahlah pintu-pintu dibuka di malam hari gitu, kemudian tidak dikunci, sudah aku bertawakal kepada Allah gitu. Jadi ikhtiar dulu untuk menciptakan sesuatu yang ideal, yang bagus, setelah itu baru kita sarahkan, sandarkan kepada Allah. Itu namanya bertawakal. Itu jiwa yang sehat, jiwa yang tenang. Nah, kemudian apalagi? Jiwa yang mampu menerima setiap ketetapan Allah. Allahu Akbar. Apapun yang Allah tetapkan, dia ridho. Ya Tuhan, sungguh ini adalah ketetapan-Mu. Dan ketetapan-Mu adalah bijaksana. Tidak ada ketetapan Allah yang sifatnya zalim. Itu mesti adil dan bijaksana. Maka jiwa yang sehat itu adalah jiwa yang sanggup ridho tadi gitu. Selama kita dalam posisi dekat kepada Allah, kemudian tidak melanggar hukum-hukum Allah. Maka setiap ketetapan itu pasti baik untuk kita. Tetapi jika kita mungkin suatu saat sedang tergelincir gitu kan, agak jauh dari Allah, agak jauh dari bersujud, tiba-tiba kita ditetapkan sesuatu yang kita persepsi sebagai tidak menyenangkan,
tetap saja itu pun baik gitu. Karena tujuannya apa? Untuk mengkompensasi keburukan yang kita lakukan sehingga bisa bersih. Harapannya kemudian dia bisa kembali kepada jalan yang benar. Maka tetap keputusan itu walaupun dipersepsi sebagai musibah, tidak menyenangkan, tetap di sisi Allah itu adalah sebuah ketetapan yang wise, yang bijak. Dan itu sudah bisa kita rasakan dalam pengalaman hidup kita yang panjang itu. Ketika kita mendapat sesuatu yang buruk, itu kita menelusuri ke belakang, ada apa nih gitu. Itu namanya kecerdasan intrapersonal. Kalau kita gunakan terminologi psikologi itu ada kecerdasan interpersonal, ada kecerdasan intrapersonal. Jadi kemampuan untuk merefleksi diri, kenapa nih? Ada apa gitu. Itu sudah bisa ditelusuri itu kalau orang-orang yang sudah kenal. Oh, ada apa ya gitu. Nah, maka ibu dan ibu, jika kita kebetulan itu kan ditetapkan dengan sebuah musibah itu kan oleh Tuhan, maka tetaplah berpikir positif, tetap kita ridho menerima itu, karena pasti itu adalah sesuatu yang baik dan pasti ada hikmah di balik itu gitu maksudnya. Minimal nih, musibah itu akan menghapus dosa. Membersihkan. Karena di Quran disebut atau di hadis paling populer di hadis kan, bahwa tidaklah seorang yang beriman itu kan kena musibah, bahkan termasuk sekedar ketusuk duri katanya, itu akan menjadi kafarot terhadap penghapusan dosa sebagai dosa. Maka berbahagialah orang yang kena musibah karena Allah sedang menyiapkan fasilitas bagi dia untuk menghapus sebagian dosa itu. Nah, yang kedua tadi, seandainya musibah itu diterima dengan sabar, apa tadi pahalanya? Tanpa hisab. Jadi bapak lagi. Jadi ibu dan ibu gitu kan, jika kita sedang terkena musibah tadi, entah itu sakit, kehilangan barang, didolimi orang, atau keprosok ke got, atau mobilnya ketabrak, atau titajong, atau tidagor, atau tiga jebur misalnya, itu semua adalah peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan gitu misalnya. Apa titajong itu ya? Kesandung. Kalau tidagor, kejedot. Gitu. Kalau tiga jebur, kecemplung ke air. Itu semua musibah-musibah gitu yang Nah itu tadi kalau diterima dengan sabar, pertama menghapus dosa, yang kedua mendapat pahala. Pahala sabar tadi. Syaratnya tadi sabar. Sabar itu artinya merespon secara positif, baik secara jiwa maupun behavior. Jiwanya mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wahai Allah, ini semua dari Engkau dan kami juga nanti akhirnya akan kembali kepada Engkau. Maka berilah kau kekuatan untuk legowo. Nah, sudah ada isyarat. Jadi, ini slide-nya ada berapa ya, Bu ya? Saya sudah kirim ya ke aslinya. Sudah banyak. Ini baru slide kedua yang dibuka ini. Karena panjang. Ini jiwa yang sehat aja masih ada 9. Ini baru 2 atau 3 yang bisa kita bahas. Kemudian ini mungkin sedikit saja. Bagaimana perspektif ilmu psikologi? Saya mengutip beberapa hasil penelitian terbaru ya. Karena kebetulan kan bidang saya psikologi. Jadi ini lucu bidang saya itu. Pertama, S1-nya bidang anak berkebutuhan khusus. Jadi menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus satu. Tapi S2 psikologi, S3 psikologi. Jadi campur antara yang khusus-khusus dengan yang psikologi. Nah, dalam ilmu psikologi itu ada sekarang itu namanya positive psychology. Jadi salah satu cabang dari psikologi tentang cara berpikir positif ini. Nah, gini Pak Ibu. Di psikologi positif itu katanya kita ini melihat orang, yang melihat diri kita itu harus lebih dari sisi positif. Apa yang maksudnya positif? Adanya positif mindset. Kebahagiaan gitu ya. Harapan, rasa syukur, cinta, itu yang dikedepankan itu maksudnya. Jadi sedikit sekali melihat sisi negatif gitu kan. Sisi negatif, sisi buruk itu diminimalkan. Kita lebih melihat orang itu dari sisi yang positif. Dan kita lebih mengedepankan dari bagaimana supaya
merasa bahagia, merasa gembira, penuh harap. Yang kedua apa? Yang dilihat ada kelebihan orang, bukan kekurangannya. Jadi kalau kita mendapati anak berkebutuhan khusus misalnya, yang dilihat bukan yang kekurangannya, tapi kita lihat apa nih gitu kan, yang lebih, yang positif, yang masih bisa kita kembangkan. Itu lebih ke psikologi positif. Sehingga orang tuanya tetap aja berharap. Dia tetap positif, tetap ada harapan. Karena yang dilihat adalah sisi yang positif. Ini yang masih bisa dikembangkan. Termasuk cara melihat diri kita sendiri. Jadi yang dilihat dari diri itu jangan hanya semuanya sisi negatifnya, tapi apa potensi positif yang bisa kita kembangkan. Maka muncul istilah apa, Din? Bisa ada grow mindset, ada istilah mindfulness. Itu dalam psikologi. Grow mindset itu satu paradigma sangat penting dalam dunia psikologi. Apa? Yakin bahwa saya bisa berkembang kepada kondisi yang lebih baik gitu. Saya bisa mencapai tujuan-tujuan yang baik, saya bisa menjadi orang baik, itu namanya grow mindset. Bahwa saya bisa tumbuh menjadi lebih baik. Grow mindset. Itu oleh psikologi positif itu yang tawarkan. Sangat-sangat ditekankan dan dianjurkan. Termasuk mindfulness. Bagaimana kita bisa menikmati karena setiap proses yang kita jalani. Jadi kalau kita makan itu, kalau kata pemikiran mindfulness, itu tidak boleh makan sambil main handphone. Karena kita tidak bisa menikmati detik per detik dari makan itu katanya. Bagaimana nasi kemudian masuk ke mulut, bagaimana kemudian dikunyah dengan rasanya yang enak, kemudian ditelan secara pelan-pelan. Jadi dia menikmati setiap proses, itu namanya mindfulness. Termasuk ketika sholat, dinikmati detik per detik, kehadiran Tuhan, interaksi dengan Tuhan, bacaan dipahami, itu namanya mindfulness. Itu psikologi positif. Kemudian terakhir yang ditekankan dalam psikologi positif adalah institusi positif. Jadi katanya keluarga, gitu ya, masjid, masyarakat, organisasi, sekolah, itu harus mendukung tadi pertumbuhan yang positif dari anak-anak. Jangan melihat dari sisi negatifnya, tapi dorong mereka untuk punya harapan, untuk berpikir positif, untuk merasa gembira, merasa bahagia, kemudian dihargai, dilihat bagian positifnya, itu namanya. Itu peran dari tadi keluarga, sekolah, masyarakat, RT, RW, masjid dan sebagainya. Kan itu akan mendukung tadi pengembangan diri yang positif. Ini psikologi positif sangat terkenal. Dan sekarang sedang ramai kan. Nah, di antara nih Bapak Ibu, beberapa penelitian ini yang populer ya, yang terakhir dari psikologi positif ini kan. Pertama katanya 5-10 menit kebiasaan bahagia harian. 5-10 menit. Kalau kita insya Allah lebih banyak lagi waktunya. Jadi membiasakan tadi jiwa-jiwa yang bahagia seperti apa nih? Bersyukur, berbuat baik, kemudian melihat alam, berkomunikasi. Jadi semuanya itu mendatangkan kebahagiaan. Bersyukur, bersabar, bersandar kepada Allah gitu kan. Mengingat Allah, kemudian menatap alam, mensyukurinya. Itu kata dia itu kebiasaan syukur katanya yang coba dilakukan kurang lebih 5-10 menit. Nah, kalau kita makan zikrullah itu sebenarnya bagian dari upaya untuk mentadaburi alam itu. Saya kalau jalan kaki itu suka menatap itu burung-burung yang di pohon-pohon itu yang bercuit-cuit gitu. Terus saya melihat ada matahari di pagi hari itu begitu keluar dari masjid itu subhanallah Allahu akbar, itu menimbulkan rasa syukur, kemudian rasa bahagia gitu. Ibu nih kalau melihat fenomena alam yang indah, yang menakjubkan, apa yang ibu baca atau ibu katakan dalam diri? Masya Allah, luar biasa. Kalau yang dianjurkan di Quran pernah dengar? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila. Engkau tidak menciptakan ini sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka, maha suci Engkau wahai Allah. Itu ada di surat apa? Surat Al-Imran ayat
190 ya, atau 191. Itu penting dipahami itu. Jadi saya kalau lihat matahari itu, sedang di mobil, lihat matahari, pas mau turun atau mau naik itu indah banget. Robbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau wahai Allah, selamatkan kami dari azab neraka. Kan itu kalimat utuhnya apa? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Nah, kalimat ujungnya itu yang penting. Itu Allahu Akbar walaikum. Itu di antara bahagia beberapa menit di setiap hari. Maka ibu dan ibu yang punya kebun di rumahnya ditatap, kemudian disyukuri, kemudian puji Tuhan karena bisa menciptakan benda itu. Kemudian ini penting ini, clear eye optimism. Nah, ini hasil riset mereka. Clear eye optimism. Apa yang dimaksud? Mengakui tantangan, tetapi tetap berpikir positif. Itu kan orang yang sehat jiwanya. Mengakui dan menyadari ada tantangan, ada tugas, ada kesulitan itu. Tapi dia kemudian menatapnya dengan positif. Karena yang lain dia menghindari. Jadi ketika ada tantangan malah dia menjauh, menghindari. Enggak, kalau kata dia, hadapi tantangan itu, sadari itu, gitu kan, rasakan itu, tapi kemudian dia penuh harap dan positif untuk menghadapi dan mengelolanya gitu maksudnya. Ya sudah, ini adalah bagian dari kehidupan kita. Ayo kita pikirkan, kita renungkan, kemudian kita selesaikan secara baik. Itu namanya clear eye optimism. Ini perspektif psikologi positif. Kemudian yang ketiga ada istilah namanya apa? Afirmasi pagi katanya. Ini riset. Jadi afirmasi pagi itu apa? Di setiap pagi katanya dia mengatakan ke dalam dirinya bahwa hidup ini hebat, gitu kan? Bahwa kita ini bisa menghadapi kehidupan dengan baik. Kita bisa menjalaninya dengan tenang dan baik. Maksudnya, today is going to be a great day. Hari ini akan berjalan dengan sangat baik gitu. Jadi dia mendeklar kepada dirinya bahwa optimis gitu. Kita bisa menyelesaikan, kita bisa menghadapi, kita bisa bahagia dan gembira pada hari ini gitu. Nah, itu di antara riset itu. Kata dia nih, kalimat afirmasi itu katanya yang diucapkan ke dalam dirinya sendiri itu akan menyebabkan apa? Meningkatnya self compassion. Self compassion. Kemudian mengurangi stres dan dapat memelihara fungsi kognitif. Apa itu self compassion? Jadi self compassion adalah rasa baik, rasa belas kasih, rasa syukur kepada diri. Jadi sikap menerima dan merespon diri dengan baik. Jadi gini misalnya, kalau kita tidak optimal ya dalam mengerjakan sesuatu, nah apakah self compassion itu akan mengatakan gini, tidak apa-apa gitu kan. Ini adalah bagian dari proses gitu kan. Sekarang kita baru sanggup mengerjakan sampai di sini, tapi besok kita akan bisa ikhtiarkan jauh lebih baik. Itu namanya self compassion. Jadi tidak menyalahkan diri secara berkepanjangan, kemudian menyesali. Itu lawan dari self compassion. Sama ibu dan ibu, kalau kita ngejar-ngejar gitu kan, mau sholat berjamaah gitu nih. Tiba-tiba sampai di sini, itu sudah sujud, sudah ruku. Jadi hanya Allahu Akbar, langsung ruku gitu kan. Itu kan mungkin muncul perasaan tadi menyalahkan diri. Kenapa kamu? Makanya gitu. Kata Nabi kan jangan engkau bicara masa lalu, apalagi dengan menyalahkan, karena setan akan masuk. Tetapi sampaikan ke dalam diri Anda bahwa, ya Tuhan, aku bersyukur kepadamu dan berterima kasih masih sempat melakukan sholat berjamaah. Gitu maksudnya. Nah itu jauh lebih menyehatkan gitu. Itu self compassion dibanding tadi terus-menerus menyalahkan. Perasaan menyesal boleh gitu. Tapi sebentar saja. Satu kemudian tadi, ya Tuhan, aku berterima kasih kepadamu, aku bersyukur kepadamu masih bisa melakukan sholat berjamaah. Untuk semua kebaikan begitu, walaupun mungkin kita merasa agak kurang optimal di situ gitu. Itu akan lebih menyehatkan diri. Kemudian ada lagi hasil penelitian apa? Praktek
rasa syukur terbukti menaikkan mood, kan ya, menurunkan depresi dan kecemasan, memperbaiki kualitas tidur dan tahan mental. Itu rasa syukur. Ini riset. Nah tentu kalau agama sudah jelas tadi gitu kan. Ini kan saya hanya ingin menunjukkan gitu bahwa dari perspektif ilmu duniawi juga terbukti dengan banyak riset itu. Begitu kurang lebih Ibu dan Ibu ya, karena ini ke bawahnya masih panjang nih. Bagaimana keadaan jiwa tuh saya sudah pasangkan. Terus kenapa jiwa menjadi kotor sudah ada. Kemudian hakikat dosa, bagaimana cara membangun jiwa yang sehat dan bersih. Terus sampai ke bawah ini terus. Slide-nya ada kurang lebih 12 slide. Dan tadi insya Allah sudah menyelesaikan kurang lebih 3 ya slide. Tapi tidak apa-apa, intinya sudah saya sampaikan bagaimana usaha kita untuk membangun jiwa yang sehat.